Entah sudah berapa kali Malaysia selalu mengklaim bahwa yang ada di Indonesia milik negeri jiran. Batik, tarian Ponorogo, atau Pulau Sipadan, Ligitan. Itu beberapa contoh saja yang mengemuka. Yang benar-benar diklaim dan lepas adalah Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia sejak tahun 2002 sampai sekarang. Perbatasan laut entah sudah berapa kali dilanggar oleh negara yang beribu kota Kuala Lumpur tersebut. Kini ilmuwan Malaysia bernama Moh Hasmi Moh Rusli, dosen senior di Universitas Sains Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment Universitas Malaysia Terengganu menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaysia yang kemudian dikenal dengan Malaysia dan tertuang dalam konsep Uto Possideti Juris atau pengakuan hak internasional pada tahun 1957 melalui Kesultanan Johor Merdeka. Lembaga internasional bagian dari PBB, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Kepulauan Natuna memiliki Kepulauan Natuna milik Indonesia sejak tahun 1982 sampai sekarang. Termasuk Laut Natuna masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE secara hukum internasional punya Indonesia. Berdasarkan pengakuan UNCLOS itu, Kepulauan Natuna telah dimasukkan sebagai salah sebuah wilayah di dalam Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah bertarik 18 Mei 1956 dan berdasarkan UU nomor 53 tahun 1999 dikuatkuasakan pada 12 Oktober 1999 menjadi Kabupaten Natuna masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau. Mahathir Mohamad, politisi senior yang juga mantan Perdana Menteri Malaysia, mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dalam sebuah pidato pada akhir pekan yang lalu. Mahathir menyebut bahwa Singapura dan sebagian wilayah milik Indonesia adalah hak negara Harimau Malaya. Tanah Melayu, demikian Mahathir, sebaiknya tetap menjadi milik suku bangsa Melayu menurutnya. Tanah Melayu dulu sangat luas, membentang dari tanah Genting Tra di Thailand Selatan sampai Kepulauan Riau dan Singapura, tetapi sekarang terbatas di Semenanjung Malaya. Saya bertanya-tanya apakah Semenanjung Malaya akan menjadi milik orang lain pada masa depan, kata pria berusia 96 tahun tersebut. Kalau berkaca kepada sejarah, Singapura memang awalnya bagian dari Malaysia saat Sir Stamford Raffles, Bapak Singapura modern, menjejakkan kaki di Singapura. Kala itu negara Singa masih menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Bahkan pada tahun 1960-an, Singapura masih menjadi bagian dari Malaysia. Namanya Negeri Singapura, satu dari 14 negara bagian dari Malaysia. Pada tahun 1963, Inggris membentuk Negara Federasi Malaysia, sesuatu yang kemudian menyulut bara di Jakarta. Presiden Soekarno menilai Federasi Malaysia adalah negara boneka bentukan dari Inggris untuk melanggengkan kolonialisme dan imperialisme. Bung Karno kemudian mengelorakan semangat konfrontasi dengan slogan Ganyang Malaysia. Nama dua anggota Korps Marinir, yakni Usman dan Harun, menjadi sorotan karena pengeboman di McDonald House. Ini terjadi pada masa konfrontasi. Meski awalnya terikat oleh pernikahan, Singapura banyak tidak sejalan dengan Malaysia. Isu politik, ekonomi, hingga rasial menjadi bara di antara hubungan dua-dua pihak. Pada akhirnya pada bulan Agustus tahun 1965, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman memutuskan untuk mencoret Singapura dari wilayah Malaysia. Voting di parlemen memutuskan mengubah konstitusi dengan mengeluarkan Singapura. Hasilnya, Singapura menjadi negara berdaulat dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertama. Kami menunjukkan
Apresiasi kami kepada kepemimpinan negara baru bernama Singapura ini, kata Mahathir. Kalau Mahathir menyebut Singapura sebagai wilayah Malaysia, mungkin masih ada dasarnya, sebab negara itu memang dulunya adalah bagian dari negeri jiran. Bagaimana dengan Kepulauan Riau? Harus diakui bahwa dulu sekali wilayah ini adalah bagian dari Kesultanan Malaka. Wilayah kesultanan ini membentang dari Kedah, Terengganu, Pahang, dan Johor di Malaysia hingga Jambi, Kampar, Bangkalis, Kepulauan Karimun, dan Bintan di Indonesia. Namun setelah kolonialis Belanda datang, satu persatu tahta di Nusantara berjatuhan. Pada tahun 1913 Belanda menguasai penuh wilayah Kepulauan Riau dan diberi nama Presiden Riau Onderhoring-Heden. Oleh karena itu, kalau menyebut Kepulauan Riau sebagai wilayah Malaysia rasanya agak kelewat batas, sebab bagaimanapun Indonesia adalah pewaris dari wilayah yang dulu disebut sebagai Hindia Belanda. Kepulauan Riau termasuk wilayah Hindia Belanda. Jadi Indonesia adalah pewaris sah dari wilayah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang Wilayah Negara, penjelasan pasal 6 ayat 1 menyebut bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Pernyataan Mahathir sepertinya adalah contoh sebuah konsep yang mengundang kontroversi. Konsep itu adalah ketuanan Melayu. Make it wobble and jiggle, jiggle, jiggle.